Shalom, selamat pagi para sahabat. Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu hari ini di penghujung minggu, Sabtu 13 Februari 2021. Kita juga bersyukur kita boleh melewati libur Imlek dengan baik. Banyak orang berkata ini adalah long weekend, tapi oleh karena situasi pandemi COVID-19, ada banyak orang yang berpikir ulang untuk menikmati long weekendnya. But anyway, pagi ini kita boleh terjaga dari tidur kita. Kita bersyukur sama Tuhan. Dan saya berusaha menayangkan ini karena rumah saya dekat dengan masjid. Jadi sebelum mereka bunyi, saya harus bunyi terlebih dahulu. Iya. Dan sebelum saya mulai, saya mau memberikan pesan universal yang sering kali memang saya sampaikan setiap hari Sabtu. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya, selamat berakhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih, bukan dengan kekasih orang. Ya, tema kita pagi ini adalah jangan terburu-buru. Itu dia. Nah, beberapa hari yang lalu kita belajar tentang pemadaman sungut-sungut. Lalu kemarin kita belajar tentang tetap mawas diri, ya. Kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat dan Dia akan mengangkat kita pada waktunya. Nah, kenapa jangan terburu-buru? Biasanya orang pada saat dia lowong waktunya, dia punya banyak waktu yang lega, maka akan ada banyak hal yang bisa dia pikirkan, dia rancangkan, dia rencanakan. Itu dia. Nah, persoalannya ketika kita punya waktu yang lowong untuk berpikir, merancang, biasanya di tengah-tengah kedagingan kita lost control. Maksudnya begini, ya, ketika kita terburu-buru melakukan sesuatu, seringkali yang kita hasilkan adalah sebuah persoalan baru. Nah, sering kali dikatakan, ya, jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu membuat persoalan yang baru pula. Misal, ini hanya misal, memilih pekerjaan terburu-buru karena tergiur dengan iming-iming dan fasilitas. Dan seringkali, ya secara khusus sebelum pandemi COVID-19, kemudian ketika ada jemaat, ada pengerja kita melapor, aduh Pak Pendeta saya dapat pekerjaan, puji Tuhan. Gak lama kemudian dia bilang, aduh Pak Pendeta, kenapa? Saya nggak boleh off hari Minggu, kami harus masuk kerja, jadi saya nggak bisa ikut pelayanan. Itu salah satu contoh. Jadi jangan tergiur karena iming-iming, ya, dan fasilitas. Jadi kenapa kita jangan terburu-buru? Agar kita bisa betul-betul memutuskan sesuatu dengan baik. Lalu contoh lain adalah memilih teman hidup terburu-buru. Apalagi faktor U kita. Mungkin bagi kaum pria tidak masalah, tapi bagi wanita ketika dia sudah 25 tahun ke atas, ya mungkin dia mulai terkena penyakit ragobim tentang jodohnya. Ragu, goncang, dan bimbang imannya. Ya. Tapi perhatikan baik-baik. Jangan terburu-buru karena masalah status dan harga diri. Saya kalau melayani para pemuda, para youth, saya bilang, sepanjang kita hidup kudus. Mau 25 kek, 27 kek, 30 tahun kek, kita baru ketemu dengan jodoh. Itu bukan sebuah kutuk. Itu bukan sebuah masalah. Yang penting kamu jangan terburu-buru. Dan tentunya yang kita ambil adalah yang sepadan, seimbang, teman seiman. Jangan karena terburu-buru, dari kedar pun gak apalah. Saya pernah berkata itu. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Jangan begitu. Nah,
Justru seringkali malah kita buru-buru menjerumuskan kita ke dalam sebuah lubang persoalan baru. Ya, kita masuk terjerumus kepada sebuah lubang persoalan baru. Karena hasil yang didapat seringkali melenceng jauh dari yang diharapkan. Parahnya, kita sulit untuk keluar dari lubang itu. Sehingga kita semakin terbenam ke dalam. Dan kita mulai berkata, mungkin ini sudah takdirku. No. Takdir kita cuma dua. Waktu kita lahir, kita nggak bisa menuntut siapa yang harus melahirkan kita. Lalu yang kedua, pada saat kita mati. Saat kita lahir sampai kita mati, kita hidup dalam sebuah proses. Dan salah satu proses yang harus kita taati, jangan terburu-buru. Itu adalah proses. Jangan pernah terburu-buru membuat keputusan yang penting jika tidak ingin terperosok ke dalam kesulitan lain. Ketahuilah bahwa Allah kita adalah pemegang kedaulatan atas waktu. Ya, Allah pemegang kedaulatan atas waktu. Nah, ketika kita mengakui Dia pemegang kedaulatan atas waktu, ketika kita sabar menantikan Allah menjawab pergumulan kita, rencana kita, hasilnya pasti di luar perkiraan kita, dan pastinya pula kita bisa menyelesaikan setiap persoalan yang ada, bukan menambah persoalan yang baru. Tahukah sahabat, jangan terburu-buru. Dengan perkataan lain adalah kita orang yang penuh dengan hikmat. Dari manakah hikmat yang bisa kita dapatkan sebagai sesuatu yang the best? Dari surga. Karenanya, mari setiap hari, setiap pagi dalam doamu, kita sudah belajar, nyatakanlah segala sesuatu, pengharapanmu, seruanmu, dengan ucapan syukur. Artinya, sebagaimana firman Tuhan buat kita, Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dan dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bukti kita mengakui Efesus 3:20. Pastinya kita tidak akan terburu-buru dalam segala hal. Terburu-buru membuat kita tidak dapat berpikir dengan jernih. Bersikap tenang dapat membuat Anda mempertimbangkan segala sesuatunya dengan lebih hati-hati. Jangan terburu-buru. Perkataan lainnya juga adalah sabar. Sabar dikatakan melebihi pemenang yang merebut kota. Amsal berkata demikian. So, hari ini ketika engkau melihat video ini, engkau baru terjaga dari tidurmu, jangan terburu-buru cari kopi. Jangan terburu-buru mikir belanja rumah, tapi datanglah kepada Tuhan. Dan saya terlalu percaya ketika kita bisa menjadi lebih bijak hari lepas hari, kita tidak pernah terburu-buru dalam segala hal, maka Allah Immanuel akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita hari lepas hari, day by day. Nah, saya mau memberi catatan kepada kita sekalian, khususnya kita yang sedang dalam masalah rumah tangga. Seorang teman berkata, lelaki yang baik adalah untuk wanita yang baik, dan sebaliknya. Tapi itu boleh terjadi bila keputusan yang diambil bukan sesuatu keputusan yang terburu-buru. Nah, ketika kemudian prahara, masalah muncul, itu nggak boleh kita larang. Tapi kita bisa menyelesaikannya karena di awal ketika kita memilih pasangan kita, kita sudah memikirkannya secara matang.
bukan secara terburu-buru. Nah, ketika kemudian terjadi dampak efek daripada terburu-buru, maka saya mau kasih tahu, kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah disatukan Allah nggak boleh dicerain manusia. Kalaupun terjadi perceraian, ya jangan kawin lagi, jangan nikah lagi, karena dikatakan Allah membenci perceraian. Oleh karenanya, jangan pernah terburu-buru. Demikian juga untuk kita di akhir pekan ini, jangan terburu-buru dalam segala hal. Matanglah, dan ketika kita bisa menjadi orang yang benar-benar 3 hari berturut-turut ini memadamkan sungut-sungut, tetap mawas diri, tidak terburu-buru, kita adalah generasi the best yang sedang dinantikan dunia. Sampai di sini pertemuan kita. God bless you.